Nah, sebelum di Brawijaya saya di Jogja, Pak. Jogja itu saya jualan soal-soal masuk UGM. Itu juga nggak ada yang ngajari, Pak. Lihat orang jualan, saya datangi, boleh nggak saya bantu jual? Gitu. Saya hidup dari situ, Pak. Saya nabung, sebagian saya pakai di sekolah. Itu. Bisa jadi rezeki saya beda dengan Pak Imam, beda dengan Pak Ayu, beda dengan teman-teman di studio. Bisa jadi, dan saya nggak perlu iri. Karena itu cara Allah menjadikan dunia berjalan, Pak Imam. Iya. Kamu nggak bisa sih ngerjakan kayak gini. Jangan salah. Allah sengaja menjadikan dia nggak bisa supaya dia menjadi pelengkap untuk kamu yang bisa. Bagaimana dengan teman-teman gitu? Ya monggo dicari jati dirinya. Ditulis kalau saya lagi karir planning gitu Pak, saya suruh nulis itu beberapa hal itu. Kamu hobinya apa? Kamu bertahan lama kalau ngerjakan apa? Kamu merasa mampu di bidang apa? Halo, apa kabar? Jumpa lagi para Victorian semuanya. Lama kita tidak podcast ya Mbak Ayu ya. Iya, betul. Dan kita settingannya baru lagi nih. Baru ya ini? Kayaknya habis beli sofa baru nih ya. Habis lebaran, ada barang baru yang baru dibeli dan hari ini. Kali ini teman-teman Victorian, kita podcast dengan yang sebenarnya sudah kenal lumayan lama ya Coach ya. Setahun kurang lebih kami kenal, saya berkenalan sama Coach dan berkenalan awal dengan kita bekerjasama ya, kami di training tepatnya oleh Coach Askan dengan nanti bisa diceritakan nanti lembaga apa. Sekali lagi beliau adalah Coach kita panggil coaching dari institusi suatu perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan atau menambah edit value, grow up, scale up perusahaannya sama beliau yang ada di Malang dan di wilayah seluruh Indonesia. Saya Imam. Saya Ayu. Kita tutup ya? Oh enggak dong. Lanjut nih, Mbak Ayu ada yang mau ditanyakan nih? Perkenalkan dulu aja mungkin karena ini kan perkenalan pertama Ayu, belum kenal tak kenal maka tak sayang. Karena semakin dikenal itu semakin dibenci. Oh gitu. Semakin dikenal semakin melukai hati. Asik. Salam kenal sahabat Victorian, betul? Betul. Victorian. Rahmat Allah. Salam kenal saya Askan Setiabudi. Saya dari Lampung, Mbak Ayu. Oh, Lampung. Tahu nama Lampungnya aja, belum pernah ke sana sih Coach. Memang tahu Lampung ya, dong. Sumatera ya, Lampung asli. Kalau saya Lampung KW, Pak. Lamongan kampung. Oke. Masuk. Makanya baru saya mau bilang kok Lampung kok kelihatan ke Jawa ya. Di Lampung banyak orang Jawa, Pak. Oh iya sih. Iya. Transmigran. Nah, terima kasih Victorian sudah mengundang saya di podcast yang keren ya kan. Kali ini saya cerita apa ya? Saya SD sampai SMA di Lamongan. Siap. Kuliah di Brawijaya. Saya Fakultas Teknik, Mbak Ayu. Ya. Saya SD sarjana apa? Trainer. Teknik bukan, trainer. Harusnya sarjana teknik. Cuma menjadi trainer sejak kuliah jadi sarjana trainer. Oke. Banyak diplesetin ya Pak Imam. Jadi kita harus bisa plesetan juga nih. Oke, semangat. Bisa yuk. Ya. Kalau di NLP begitu Mbak Ayu. Nanti kemarin kita podcast tentang NLP. Jadi NLP itu bagaimana kita membangun awal seperti ini harus bonding, gitu, harus passing, sama presentasi Victory juga begitu harusnya ke calon-calon investor itu, ya kan, calon-calon trader itu. Nah, kemudian saya sempat S2 juga Mbak Yu di psikologi industri, tapi jujur tesisnya nggak selesai. Tapi ilmunya dapat. Tesnya nggak selesai. Sekarang lagi ngambil S2 lagi di manajemen ekonomi Islam. Gitu S2. Mohon doanya semoga selesai. Nyambungnya di mana nih selama ngisi manajemen. Jadi saya ini kan konsultan Pak Imam, konsultan bisnis. Jadi selain training indoor itu macam-macam materinya, ada SDM, service excellence, leadership, marketing, digital marketing, ya, banyaklah indoor yang kita kelola, 7 Habit dan berbagai materi indoor yang lain. Kemudian kita juga training outbound Mbak Ayu. Outbound itu kayak off-road, outbound, para layang, rafting, ATV, semua tubing kaitannya sama outbound. Tapi intinya tetap dalam kemasan game attitude building. Oh ya, jadi itu hanya media. Di setiap game selalu kita install dengan hal positif di sana. Gitu.
Jadi itu hanya media untuk open mind, media untuk bonding, media untuk building rapport, media untuk passing. Nah, setelah mereka senang, kita isi begitu. Filosofinya kan kayak gelas ini, botol ini. Orang itu kan semuanya kayak botol ini. Kalau nggak kenal kan tertutup. Sangat jarang orang belum kenal langsung terbuka. Orang datang tiba-tiba kita kasih materi, dia nggak nyambung lah. Harus kita bonding dulu. Harus kita passing, building rapport dulu. Artinya apa? Ya harus kita bikin dia senang, dia terbuka begitu. Dia respect dengan kita, dia trust dengan kita. Nah, baru tutup botolnya terbuka, baru kita isi. Begitu. Logika training itu begitu. Logika change people itu begitu. Ya Kalau kan? boleh tahu, bagaimana cara membuat dia bisa trust? Atau membuat dia membuka diri? Oke, tergantung dia butuhnya apa. Maka ada teori coaching need analysis atau training need analysis. Ya kan? Contoh kita training misalnya waktu itu salah satu distributor, boleh nggak sebut merek ini ya? Iya boleh. Nah, distributor ini nih merek ini nih ya. Jadi sponsor ya, cepat-cepat ya jadi sponsor ya. Amin ya Allah. Galon, Pak. Kita tahu kan mereka preman-preman. Kita masuk kalau dengan gaya kiai enggak masuk. Kita lah kayak omongan kita harus ngikuti mereka punya omongan. Mereka selengean, kita harus negur dengan kalimat-kalimat yang nyambung dengan mereka gitu. Jadi kita harus menjadi sesuatu yang tidak jauh dengan mereka. Sehingga mereka merasa Pak Askan ternyata pernah juga ya gitu, tahu juga ya dunia kita gitu kan. Begitu bonding guyon dapat, kita ajak ice breaking mereka ikut, kita ajak senam mereka ikut, kita ajak beraktivitas mereka ikut, tandanya mereka sudah open. Ya. Dalam teori pembelajaran begitu, Pak. Adaptif ya. Adaptif. Jadi jangan nyampaikan materi sebelum mereka terlihat ikut apa yang kita perintahkan. Kebetulan pernah jadi dosen Pak Imam, pernah jadi dosen. Dulu dosen tetap salah satu kampus, sekarang dosen terbang, Pak. Terbangan, ya kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya nggak akan ngajar mereka sebelum mereka hadir jiwa raganya. Nah, untuk ngetes mereka kasih suatu gerakan mereka ikut enggak, kasih suatu pertanyaan mereka nyambung enggak gitu. Kasih something yang itu enggak nyambung lah dengan materi yang mau kita sampaikan, ya just ice breaking atau something prolog yang menjadikan mereka wow begitu kan. Ya, intinya jangan masukkan apapun sebelum mereka nyambung dengan kita gitu. Kadang butuh waktu panjang, kadang tidak juga. Tapi nggak apa-apa, waktu setengah 1 jam, habis di situ setengah jam nggak apa-apa. Yang penting setengah jam terakhir ini masuk ke mereka. Daripada sejak awal kita maksa 1 jam ini semuanya konten, tapi mereka merasa asing dengan kita. Kamu siapa gitu? Kenapa saya harus dengarkan kamu gitu? Oke. Wah ini bagus nih juga dalam dunia kita berprospek, marketing atau kita interview. Ya. Makanya nanti kita bicara khusus tentang itu, Mbak. Nah, bagaimana kita prospek orang itu nggak lama kita ajak ngobrol, tapi ujung-ujungnya ya udahlah saya ikut gitu. Atau istilah anak-anak biasa di marketing personal approach. Yes, personal approach. Itu ada ilmu khusus di NLP yang kita pelajari cukup banyak. Saya pernah nabung dan belajar sampai ke Singapura Pak Imam untuk NLP itu. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, kembali ke laptop. Ya. NLP dulu nih, biar NLP tahu nih. Apa NLP itu Neuro Linguistic Programming. Jadi program bahasa otak. Otak ini punya program, punya sistem, punya pola. Kalau kita paham bagaimana pola otak bekerja, kita bisa mengendalikan orang lain. Kita bisa jual apapun ke orang itu. Kita bisa gerakkan orang itu untuk melakukan apapun. Gitu. Ketika kita paham bagaimana otak itu bekerja. Nah, termasuk menyembuhkan orang yang susah tidur malam bisa. Ada tuh coach yang susah tidur malam. Iya, katanya. Bisa. Saya pernah menterapi orang HIV/AIDS. Pernah menterapi orang LGBT, pernah menterapi orang berhenti ngerokok, takut ketinggian, takut nyetir, nggak mau makan nasi. Termasuk pernah menterapi orang pengen bunuh diri. Jumlahnya 16 orang Mbak Yu yang pengen bunuh diri. Tasya total itu. Dan semuanya berhasil Mbak Yu, mati ya. Saya keluar aja deh coach kayaknya. Langsung guyon. Gagal. Mati ya. Itu sudah harapan gitu. Pak sampai mati ya silakan. Alhamdulillah semuanya berhasil Mbak Yu, sembuh. Oh bisa begitu ya, saya cek mindsetnya dia. Saya cek mindsetnya dia. Jadi, untuk sebelum cek mindset dia, saya harus kuatin why-nya dia. Why-nya bagaimana? Kenapa kok pengen mati? Gitu. Yakin mau mati dengan bunuh diri? Why? Kita diskusi why dulu. Setelah kena diskusi why-nya, baru how-to-nya gitu. Nah sama Mbak Ayu sebagai HRD di sini. Ya, kemudian bagaimana menggerakkan semua tim ada di sini? Why-nya harus kuat Mbak Ayu. Harus tahu why-nya mereka. Supaya bisa menjadikan mereka diajar how to do itu baru nyambung ketika why-nya dapat.
Kalau Y-nya nggak dapat, Mbak Ayu mau datangkan Mario Teguh sekalipun nggak akan bisa menggerakkan mereka. Ini dari sisi apa? Contoh nih. Ini kita kejar terus nih kawan. Iya, contoh nih. Ngapain sih kamu kerja di Victory? Apa yang kamu cari sih? Yakin. Need-nya. Yakin kerja di Victory. Nggak ada kerjaan lain, Pak. Jadi coaching di awal itu penting sehingga mereka, aku setahun ini harus sukses lah di Victory. Sampai keluar kata-kata gitu, baru diajari how to-nya. How to pun nggak cukup, harus ada daily report yang itu daily activity yang itu kita kontrol, yang mewakili keseriusan dia tuh. Nah kalau enggak maka hanya sekedar impian, hanya sekedar keinginan untuk aksi tapi nggak ada aksi gitu. Nah, nanti saat aksi kan kebentok nih Mbak Ayu, kebentok. Disitulah coaching harus mulai dimainkan. Kebentok ini gimana solusinya? Nah gitu. Nah itu yang saya pelajari ketika saya di psikologi, di NLP. Kalau di manajemen ekonomi Islam itu saya belajar bisnisnya Pak Imam, karena saya konsultan bisnis. Itu produk saya yang ketiga Mbak Ayu. Jadi indoor training, outbound training, konsultan. Kalau hipnoterapi ini sampingan Mbak Ayu. Ya lumayan lah, hari ini banyak ya, termasuk anak-anak muda Gen Z kayak Mbak Ayu banyak, ya kan? Ada penyakit anak muda itu Coach yang merasa selalu menyalahkan dirinya sendiri. Oke. Apa namanya itu? Insecure bisa, kemudian mental health itu. Nah, banyak. Ada momen tiba-tiba dia merasa dirinya teringat masa lalu, dia merasa dirinya salah terus gitu. Nah, itu bisa diterapi. Itu salah satu penyakit yang gampang sembuh sih harusnya kalau dia mau. Ya, gitu. Nah, itu yang saya tekuni mulai tahun 99 Pak Imam, semenjak saya mahasiswa di Fakultas Teknik Brawijaya. Saya ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik. Saya pernah menjadi Sekumpers Kampus Brawijaya. Aktivis nih ceritanya. Aktivis lah. Nah, sering diundang ke sana kemari tuh Mbak Ayu ngisi training. Sering di jalan juga Coach? Iya, sering lah. Sering di jalan juga. Ya. Nah, jadi ngisi training ke sana kemari, kok nggak punya lembaga ya? Gitu kan, nggak enak pakai lembaga kampus kan. Akhirnya buat lembaga namanya Tips Indonesia. Mana ya? Nah ini Tips Indonesia. Jadi Coach punya lembaga namanya Tips Indonesia. Tips Indonesia. Totality, Integrity, Professionalism, Sinergi. Totalitas. Kalau kita ngajar totalitas, ngasih totalitas, podcast totalitas. Ini integritas. Kita jaga integritas, jujur, ya kan, sopan, ya kan, baik, positive thinking dengan semua orang yang kita temui, gitu. Profesional. Kita bahas yang kita mampu, kita bahas yang kita tahu. Jangan nanya saya kunting, saya angkat tangan. Nah, saya nggak bisa, ya profesional. Kalau toh butuh accounting dari saya ada klien saya, bengkel mesin bubut di Banyuwangi, bagi yang butuh mesin bubut boleh hubungi, ya kan? Itu butuh accounting ya, saya bilang cari aja yang lain, saya nggak bisa. Tapi saya paham apa yang harus mereka dapatkan dari seorang accounting. Akhirnya ditata perusahaannya, gitu. S-nya sinergi. Siap sinergi dengan siapa saja. Sinergi dengan Pak Imam, Pak Ayu, dan teman-teman semua yang ada di podcast ini, yang nonton podcast ini, sinergi, hubungi nomor yang ada di bawah ya. Banyak orang soleh. Nanti kita deskripsi ada nomornya Coach Askan. Siap. Ya. Jadi rezeki gak akan ketukar Pak Imam. Siap. Ya kan? Jadi seperti itu, yang ketukar hanya sandal, betul? Sama jodoh. Oh iya, bisa jadi. Baru lagi ya. Saya juga kaget ini. Zaman saya hanya pilih yang Jodoh saya ketukar-ketukar Coach. Gitu, siap. Nanti saya cari caranya biar nggak ketukar ya. Iya, baik. Nah, sampai sekarang Pak Imam 99 sampai sekarang. Lama ya? Anggap aja tahun 2000 sampai sekarang. Berarti berapa itu? 25 tahun. Saya jalani profesi. Alhamdulillah Allah izinkan saya sehat, terus belajar. Sejak lulus sudah Belum lulus Pak Imam. Oh, belum lulus. Di dunia seperti ini terus. Iya, pernah jadi dosen karena lebih sering ngisi training, akhirnya saya pamit nggak ngajar lagi, gitu Pak Imam. Kasihan mahasiswanya kan, saya tinggal gitu. Jadi seperti itu. Dan terus belajar sampai sekarang karena ilmu terus berkembang. Barang siapa yang terus belajar dia akan bersinar. Kalau malas belajar dia akan pudar. Tuh. Investasi leher ke atas itu nggak rugi. Nggak rugi. Ada uang, ada waktu, ada tenaga, investasi leher ke atas. Tuh, Ayu. Bapak kok lihatnya ke saya terus sih Bapak? Soalnya sepertinya investasinya kurang leher ke atas. Nah, gitu Pak Imam ceritanya. Alhamdulillah kalian kami paling jauh kalau Indonesia hampir rata. Luar negeri pernah kita sedikit ngisi share, di Singapura pernah, di Malaysia, di Turki pernah, ya sharing-sharing dengan teman-teman Indonesia yang ada di sana.
Berarti coaching indoor, coaching outbound, sama bisnis. konsultasi bisnis. Beliau juga salah satu konsultan bisnis di beberapa bisnis di Malang. Ya. Bisa mungkin disebutkan atau? Contoh dulu saya dampingin Nelongso, tahun Nelongso Mbak Yu. Ya. Oh kuliah ya. Nambah nasi kan bisa. Mulai 5 outlet sampai 50 outlet saya dampingi. Wow, luar biasa. Bisa dicek langsung ke yang punya 2015 lebih kurang saya dampingi. Ya lebih kurang lupa saya berapa tahun, yang jelas sampai 50 outlet. Kemudian hari ini yang lagi tren Mupus Group Seafood itu lagi rame di Malang. Mupus Group Seafood. Ada di depannya kantor terpadu namanya Megilan, ada di Singosari dekatnya kantor polisi, depannya ya di samping kantor polisi namanya Mupus. Kantor polisi Polres Singosari. Sebelahnya itu. Oh, Samsat dulu. Ya, Samsat tempat ngurus-ngurus SIM itu di situ. Oh, dekatnya Wismi di situ ya? Coach? Iya, bukan Wismi, Gacuan. Depannya Gacuan ya. Gak apa-apa Gacuan kita sebut ya. Gak apa-apa. Nah, iklan di sini, iklan di sini ya kan, kita bantu semua. Masih green. Invest di sini ya. Oke. Apa namanya? Mupus Group. Apa kulineran? Kuliner, Apa? seafood. Sudah pernah juga mungkin tahu Ayu? Belum tahu sih. Ada yang Kak. tahu Mupus? Belum ya. Nah, belum tahu nih. Habis ini kita makan. Iklannya kurang nih. Nanti Mbak Ayu bisa jadi endorsernya. Siap, Coach. Aduh, jadi. Kemudian ada Lawang Agung dan yang lain-lain. Ya, Lawang Agung, pusat oleh-oleh, kurma, umroh dan haji di Blimbing. Blimbing. Ada air zam-zam juga, Coach. Ada di Zamzam. Oh, yang di Jalan Suhat itu ya? Iya, betul. Oh, kiri jalan ya dari sini. Yes, ya, kalau Coach? dari sini. Iya. Dan yang lain-lain yang di luar kota gitu. Seperti itu. Malang juga ada lagi yang lain cukup banyak. Gitu. Konsultan bisnis itu bagaimana sifat? Oke. Jadi biasanya kita kontrak setahun minimal Pak Imam. Setahun apa yang dikonsultani all in. Misalnya Victorian kita check up, oh butuhnya ini. Nah, baru kita buatkan, oke kita dampingi di sini dengan kurikulumnya ini. Gitu. Kemudian kita kontrak setahun, sebut kata sekian rupiah misalnya gitu, nah, baru kita jalan. Gitu. Oke. Nah itu unik kalau konsultan kami ini bisa konsultasi online 24 jam. Tergantung siapa yang tidur duluan gitu. Ya kan? Coach, sebelum masuk lebih dalam lagi, saya ingin memprofiling sedikit aja ya. Yuk ya. Kan dulu waktu sebelum kuliah emang dari kecil udah cita-citanya ingin ngajarin orang atau ada pernah punya kisah ya Coach yang nyambung sama pekerjaan hari? Oke. Ayah saya tukang becak Pak Imam. Tukang becak buru tani. Saya pernah ikut nemenin ayah saya itu selalu ngomong begini, enak ya jadi orang kaya. Saya bilang gitu ke ayah saya. Oh iya. Nggak susah kayak kita. Ayah saya jadi buru tani berarti kan sawahnya orang kaya. Betul nggak? Ketika jadi tukang becak gitu, saya lihat waktu di Perak Barat itu, saya lihat mobil lewat gitu, enak ya, gitu jadi orang sukses ya. Itu menjadi motivasi tersendiri untuk sukses. Ibu saya menjaga warung, sekali tempo buru tani juga. Nah saya ngawali belajar itu di sebuah pondok kecil di desa saya Pak Imam. Pondok kecil, kayak saya itu alumni Langitan Tuban gitu. Nah, saya ngajilah ke beliau di sebuah pondok kecil di Lamongan di desa saya itu. Disitulah saya kemudian PD akhirnya membuat tempat belajar ngaji sendiri. EPQ. Nah, disitulah saya mulai ngajar. Kalau di pondok itu ngajar kecil-kecilan lah, ngajar yang junior gitu kan, ngajar junior. SD pemalu saya Pak Imam. Karena orang nggak punya kan. Sekolah aja nggak pakai sepatu Mbak. Tahu pemalu Mbak? Pemalu, Iya, malu-maluin. Pemalu itu kemana-mana bawa palu Mbak. Oh. Pemalu, ya kan? Pemalu. Kurang plesetannya Pak Imam kita. Iya. Cari Pak, ayo Pak. SMP kota, itu pun hampir nggak bisa sekolah Pak Imam, dipaksa tetangga. Semoga tetangga saya ini banyak rezekinya, barokah ya. Beliau yang maksa saya. Ada satu lagi orang tua angkat juga bagus, semoga beliau juga di sana bahagia ya. Saya banyak ditolong orang Pak Imam. Saya dipaksa sekolah SMP, di SMP itu lagi-lagi minder Pak Imam. Lihat anaknya kiai, enak ya naik mobil mewah gitu. Kita tidur elastikan gitu. Makan ikan asin, enggak usah nangis Mbak. Enggak. Ikut drama ya. Ya kan? Nah, pagi saya sekolah Pak Imam. Siang jualan koran. Jadi terminal Lamongan itu saksi hidup saya. Naik turun bis gitu ya. Sorenya baru mondok gitu. Aduh ini sedih beneran sih Coach kalau Iya. ini sampai jualan koran ya. Serius. Saya cari
Entah siapa yang ngajari saya Pak Imam, tapi saya lihat orang jualan koran, saya nanya, boleh saya jualan? Tim bisnisnya udah ada. Ada di situ. Pagi, yang SD sudah jualan es lilin Pak, es lilin. Tahu es lilin? Aja nggak ada yang ngajarin. Es lilin. Es lilin. Nggak tahu Nggak tahu coach. ya. Es yang di pangkalnya dikasih karet gitu loh. Dia bingung dia nggak menemui masa itu. Dia nggak menemui masa Sorry ya teman-teman. es lilin. Es lilin itu es yang dikasih lilin tuh Mbak Ayu. Beneran ini Pak. Es lilin. Itu juga nggak ada yang ngajari Pak. Nggak ada yang ngajari. Saya nggak dipaksa untuk melakukan itu. Mulai kecil ada orang tetangga butuh air, saya tawari, saya sampaikan air ya. Di danau waktu itu dibayari gitu. Dan ada nanam padi. Sungai. Ya spontan aja. Nggak ada yang maksa. Orang tua saya nggak maksa itu. Iya. Sungai itu Mbak Ayu, sungai itu kan cukup lebar, lebih kurang 3 meter lah. Dalamnya itu kalau lagi banyak air, itu 3 meter juga, kalau enggak mungkin 1 meter lah. Itu kita bisa biasa cari ikan Mbak Ayu, kita tutup itu sungai. Ya jarak 15 meter kita tutup Pak. Pakai gedebok pisang, pakai tanah gitu ya. Tahu yang kita lakukan? Kita kuras itu sungai Mbak Ayu. Kita kuras, kita ambil ikannya. Kenapa nggak pakai jaring Pak? Iya waktu itu nggak punya uang untuk beli jaring gitu kan. Kalau sudah punya uang ya kita beli jaring, kita beli sungai dikuras. Iya kita kuras Pak. Kita kuras. Itu kan ikannya kelihatan semua tuh. Kita ambil. Sebagian kita makan, sebagian kita jual. Oh dipalang dulu, Kita terus palang dulu. yang di, iya. Tapi kan derasnya air nanti. Oh enggak, Airnya lagi berhenti. Dia enggak lagi ngalir, berhenti dia. Enggak musim hujan kan, berhenti dia. Nah, kita kuras. Banyak ide kita. Kemudian SMA agak malu-malu lah karena kenal cewek kan, untuk jualan agak malu-malu gitu kan. Tapi kita punya ide tuh, buat tulisan, kita jual tulisan itu Pak. Tulisan? Ya kita buat tulisan kayak ya pokoknya tulisan-tulisan yang kira-kira dibutuhkan, kita tawarkan lah kita. Oh zaman dulu kan memang ada tulis kayak di kartu. Dulu tuh main kartu-kartu di kantor pos bisa beli kartu ucapan di zaman sekarang dia nggak ngalamin nih. Ayo ada juga coach dulu notebook kalau sama cemewew ya. Pasangan pacar ya dulu. Cemewew itu apa tuh? Pacar. Belum tahu mungkin coach. Oh, pacar. Kan sering kirim-kiriman notebook nanti tukeran gitu. Oh iya. Pacar itu yang mewarnai kuku itu kah? Pacar itu. Oh beda. Baik. Nah, tapi ini kita mulai ini Pak, mulai dikenal SMA itu karena kita lomba cerdas cermat P4 itu juara tingkat kabupaten Pak. Jadi saya itu hafal soal-soal dan jawabannya. Jadi juri itu sampai heran loh, soalnya belum selesai kok kamu tahu jawabannya gitu. Ya apa kamu pakai jin gitu katanya. Saya bilang saya pakai celana jin. Oh iya benar berarti. Nah, akhirnya terus kita yuk bisa yuk. Iya. Karena saya rajin baca soal Pak, rajin ngapalkan gitu. Akhirnya itu jadi materi training saya bagaimana menghafal soal-soal UAN. Itu laris memang waktu itu. Waktu UAN masih menjadi syarat kelulusan itu. Iya. Saya laris materi itu karena saya tahu caranya Pak. Larisnya pas itu Pak, hasil ujiannya yang sudah ada jawaban. Iya. Waktu itu kan gimana bisa tahu dari jawaban? Memang belajar. Asli kan? Pure belajar. Iya, latihan kisi-kisi ya Coach. Kisi-kisi. Jadi hafal saya memang. Soal ini jawabannya hafal. Nah itu kalau saya ajarkan waktu itu ketika UAN menjadi syarat kelulusan itu laris materi itu. Sekarang kan nggak jadi syarat kelulusan. Iya. Jadi nggak laris. Sejak Mas Semua masa punya bisnis, semua bisnis punya masa. Akhirnya belajar yang lain, jualan yang lain. Nah, kemudian kuliah inilah saya ngawali betul-betul bisnis Pak. Saya kuliah di Fakultas Teknik, tapi saya punya bimbel privat. Teknik apa? Teknik elektro. Jadi Jadi kalau saya megang strom itu masuk kalau teknik apa ya namanya? Teknik apa yang ada bisnisnya tahu namanya? Teknik industri. Ya, elektro. Hanya 10% materi bisnisnya, lainnya teknik. Jadi kalau saya megang strom itu nggak ke strom Pak. Nggak percaya, boleh saya coba. Gitu. Hanya lulusan teknik yang bisa begitu Pak. Jangan dicoba Pak. Dimatiin dulu listriknya. Enggak serius Pak. Serius, kala itu saya pakai saya ke strom. Nggak mungkin. Boleh dibocorin mungkin Coach, gimana biar nggak kesetrum itu Coach? Jadi listrik itu akan terhambat kalau kita pakai alas kaki yang kira-kira bisa menghambat aliran listrik. Oh, gitu. Tapi di dalam tubuh kita udah kena getar dulu kan? Enggak juga. Kan berhenti dia. Coba aja nggak percaya. Coba Pak. Coba nih. Jadi, dulu saya nggak percaya tapi dosen saya nyoba langsung dia masukkan tangannya itu ke strom. Biasa. Iya. Karena ada teorinya Pak. Nah, jadi gitu. Nah, saya punya bimbel, saya punya kursus, bukan kursus komputer ya, rental komputer. Saya jualan kosmetik, apapun lah saya jualan. Kosmetik juga. Waktu itu oke lah, Wardah, Zahra waktu itu kita jualan. Apapun lah yang laku saya jualan. Hanya diri saya yang nggak laku dijual.
Gitu. Semua saya lakukan, Pak. Semua saya lakukan sambil berorganisasi. Jadi kalau di presentasi Pak Imam, waktu saya 100% itu nyari uangnya 40% mungkin malah. Organisasi 40%, nah bulannya 20%. Iya. 20%. Jadi tapi alhamdulillah gitu. Alhamdulillah lulus dan ya gitulah. Sampai kos-kosan pun kita bisnis kan, Pak. Jadi kita cari rumah di kontrak gitu ya sama teman-teman lah. Kemudian kita hitung, kita jual kos-kosan itu ke teman-teman gitu. Hasilnya kita kos gratis di situ. Sekarang ada mantan staff saya juga gitu, sekarang dia sewa kontrak, dia kontrak ada berapa kamar, sekarang total dia sudah 67 kamar ya. Oke. Terus dikoskan satu rumah memang dia beli, dua rumah dikontrak, dia kontrak tapi di beberapa kamar dan dia sewa, dia koskan. Ya, itu Keren nih anaknya. ya pasti untung sama dengan beli tanah besar terus kapling-kapling. Gitu. Ya, gitulah lebih kurangnya sampai akhirnya lulus, alhamdulillah. Setelah lulus sudah menekuni lah training ini, pernah jadi dosen, pernah kerja di perusahaan, tapi nggak kerasan karena mungkin mentalnya bukan mental karyawan barangkali ya, mentalnya adalah mental fighter bisnis gitu Pak. Tapi ya begitulah bisnis, jatuh bangun. Nggak usah dinyanyikan Pak. Judul Ada lagu. lagunya itu ya. Hampir mau nyanyi aja. Gimana lagunya Mbak? Coba. Jatuh bangun aku. Itu lagu lama Mbak. Mbak Ayu tahu lagu itu. Tahu dong. Karena di Remi. Iya. Ya kalau nggak di Remi. Yang nggak DJ. tahu. Ya, jadi mu itu kalau saya training, mu itu impian Mbak. Bukan pacar, bukan. Jatuh bangun aku mengejarmu. Mu-nya itu impian. Namun dirimu tak kunjung kurai. Kayaknya cocok jadi penyanyi aja Iya, kalau kadang begitu. Kadang Kalau begitu. pas gak punya uang begitu. di kayu tangan ya coach. Nah, jadi itu Pak Imam ceritanya. Yes. Alhamdulillah saya nggak punya cita-cita jadi trainer, tapi Allah memperjalankan saya sampai di Mengalir aja sini. begitu aja. Setiap tahun saya merenung, menghitung dari mana sumber income saya terbesar itu. Saya nyoba bisnis ini, bisnis itu. Berarti kuliah tadi itu sendiri biayanya. Ayah, ini cerita Mbak Ayu. Makanya Mbak Ayu masih punya ayah. Sayangi beliau, rawat baik-baik. Ayahnya saya sudah wafat. Semoga husnul khotimah Pak ya. Nanti dia mau nangis itu. Iya. Coach. Allah demi Allah ketika kita nggak merawat orang tua kita sekarang, kalau nanti beliau wafat kita baru tahu kita kehilangan. Ayah saya baik, Pak Imam baik. Keras tapi baik. Ya. Keras tapi baik. Beliau nanya begini, lah kamu kuliah pakai biaya apa? Karena awalnya nggak ada kepikiran orang tua saya kalau saya kuliah. Sekolah aja enggak kan, orang tua saya begitu, tukang beca. Saya cium tangan beliau, saya bilang doakan dia. Gitu. Nah sebelum di Brawijaya saya di Jogja Pak Imam. Jogja itu saya jualan soal-soal masuk UGM. Itu juga nggak ada yang ngajari Pak. Lihat orang jualan saya datangi, boleh nggak saya bantu jual? Gitu. Saya hidup dari situ Pak Imam. Saya nabung, sebagian saya pakai di sekolah. Orang tua saya kalau saya pulang cuma bilang begini, kamu butuh berapa? Saya cuma bilang begini, seadanya gitu. Ayah ada berapa? Sudah ngerti gitu ya sebenarnya. Oh, iya. Didikan Ayah ada berapa? Dikasih, padahal jauh Mbak. Saya ke Sidoarjo, waktu itu sudah di Sidoarjo ya saya, di ngelola tambak udang windu. Perjalanan dari jalan raya ke sana itu 5 kilo Pak Imam. Kalau nggak naik perahu, saya naik motor. Sampai sana ditanya jawabannya cuma begitu. Bapak adanya berapa? Saya terima. Udah cukup paling? Saya cukup-cukupan. punya jiwa memahami dan itu dari mana yang ngajarin? Ya karena kasihan kan lihat orang tua. Masa orang tua gitu kita pala. Kan ada juga. Mungkin masih ada. Tidak menerima dengan situasi yang ada. Saya belajar banyak. Saya mau tanya yang sedikit aja. Ayah tadi bilang ayah keras lebih baik. Iya. Karena banyak masih anak muda menganggap kekerasan ayah itu pasti nggak baik. Oh keras. Apa contoh keras yang dimaksudkan? Oh dipukul, diludahi, gitu. Ini biar anak-anak yang bisa yang anggap yang menganggap orang tua kalau mukul jahat apa ini ya. Ini bagi gen-gen yang sekarang. Zaman dulu kita biasa diri saya juga keras, lebih keras daripada ibu kota. Keras. Tapi justru menjelang akhir hayatnya beliau lebih sayang ke saya daripada ke anak kandungnya. Karena saya memaafkan. Saya tidak membalas dengan kekerasan. Ayah saya tahu itu. Gitu, saya baik gitu. Jadi ya saya nyesel Mbak Ayu. Di saat saya punya lebih banyak uang seperti sekarang, ayah saya sudah nggak ada. Dulu pas wafat saya ada tapi nggak sebanyak sekarang gitu Pak. Jadi
ya maka semoga beliau bahagia. Jadi beliau keras, saya paham kenapa keras gitu. Mungkin karena saya nakal, mungkin karena saya nggak nurut gitu kan. Namanya anak muda kan Pak ya, waktu itu masih belum orientasinya, kata orang Jawa otaknya orang pecah gitu kan. Orang meletek otaknya, jadi belum paham gitu hidup itu. Tapi satu yang orang tua saya suka, saya belajar ngaji rajin, terus belajar rajin gitu. Orang tua saya tahu itu, ranking saya bagus. Tapi dia malah nangisnya kenapa lah, gak punya uang piye gitu. Enak gitu. Bismillah ya mohon doanya. Saya tangannya, saya pulang ke Malang, habis balik lagi Mbak Yu. Seminggu, 2 minggu balik. Kadang nggak pulang-pulang Pak, karena dapat uang banyak dari beasiswa dari mana-mana. Ayah saya yang ke Malang, kok nggak balik kan? Waktu itu telepon kita nggak familiar, HP telepon zaman itu nggak ada Mbak Yu. Kita pegang pager aja Pak, sebagai ketua BPM waktu itu keren, pager Pak. Kayak SMS dulu. Iya, pager. Kan nggak nyambung sama orang tua, ditambah nggak ada apa-apa. Datanglah orang tua ke Malang, nggak pulang-pulang. Oh iya Pak, maaf. Gitu, sampai gitunya Pak Imam. Jadi alhamdulillah saya bisa begini karena didikan dari lingkungan juga gitu Pak Imam. Jadi alhamdulillah. Terima kasih pada guru-guru saya yang sudah mendidik saya, ya kan, baik di pondok ataupun di beberapa tempat itu saya suka belajar Pak Imam. Suka belajar, saya punya banyak guru, itu yang menjadikan saya kemudian kalau ada apa-apa ada tempat curhat Mbak Ayu. Harus punya guru Mbak Ayu, kalau ada apa-apa ada tempat curhat. Gitu. Bukan hanya ke Mama Dede. Gitu, kan. Curhat dong. Ya, jadi mikir dia. Harus punya teman yang itu di atas kita Mbak Ayu. Supaya kalau ada apa-apa ada tempat bergantung dalam tanda kutip ya. Kalau hanya teman sebaya nanti curhat-curhatnya kadang nggak jelas semua kan, gitu kan. Apalagi teman di bawah. Boleh teman sebaya, boleh teman di bawah, tapi cari teman yang di atas yang bisa untuk wise untuk menjadi coach kita. Ya, coach kita. Jadi seperti itulah Pak Imam berarti Allah yang berjalankan semua ini, saya nggak punya cita-cita apa. Sampai di sini Allah masih mengizinkan saya dapat income, dapat rezeki. Sebelum ke sini pun ada yang nelpon, Pak outbound 100 orang gitu, Pak. Alhamdulillah, serius, saya nggak bohong. Dari meeting ada karyawan baru kan Pak di kantor. Mohon maaf saya tadi meeting dulu. Setelah meeting ada telepon, Pak, tem outbound gitu. Rezeki min Allah, rezeki datang mendadak tiba-tiba. Makanya pesan saya ke teman-teman yang bisnis apapun, brandingnya dikuati. Suatu saat misalnya kayak di Victorian ini, branding Anda harus kuat di Victorian sehingga orang suatu saat butuh invest, yang diingat Anda gitu. Kalau Anda brandingnya nggak jelas, orang mau invest, aduh kemana ya gitu. Pak Imam ini kan bagus, brandingnya kuat, maka orang butuh invest, butuh trading pasti ke Pak Imam gitu. Karena mindsetnya begitu sudah. Tapi kalau branding kita nggak jelas, ya orang mau ngasih kita kerjaan juga ragu-ragu kan. Nah gitu, perkuat branding Anda, silahkan apapun itu ya kan. Butuh training, insya Allah orang-orang yang hotel-hotel itu Pak, ya saya yang dicari. Karena mereka taunya, oh training motivasi Pak Askan gitu. Outbound gitu Pak Askan gitu. Ya ada kompetitor tapi saya brandingnya cukup kuat di situ. Saya rajin buat konten juga. YouTube saya Askan Setiabudi. Medsos saya Askan Setiabudi. Anda cari training motivasi karyawan, ketemu saya Mbak Ayu. SEO-nya ya? SEO-nya. Jadi kalau Mbak Ayu pengen belajar SEO ke kantor saya, diajari sama tim saya. Siap. Ya, jadi, Mbak Ayu, mau ditanya kan sebagai basicnya Mbak Ayu kan HR nih. Tapi sebelum ke itu, Nah. Pak, Ayu kepo, Coach. Tadi kan jalan Allah yang untuk sampai di titik ini. betul. Gimana caranya kita mencintai pekerjaan dengan hati? Dalam. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah itu. Ya, iklannya belum. Selalu gini, Mbak. Mbak. Dia itu Ciri orang itu cocok dengan kerjaan. Ya, dia satu tahan lama mengerjakan kerjaan itu, nggak mudah bosan. Oke. Yang kedua, dia maksimal kalau mengerjakan kerjaan itu. Maksimal. Jadi dia nggak setengah-setengah gitu. Contoh Mbak Ayu kasih saya kerjaan misalnya, kerjaan sebut kata misalnya programmer gitu Mbak Ayu. Nggak lama saya nggak bisa. Tapi kalau kan buatkan saya materi training, 2 jam 3 jam saya. Nah itu jadi kita tahan lama, kita maksimal hasilnya, ya kan? Maksimal mengerjakannya, terus hasilnya menurut orang bukan hanya menurut kita itu bagus. itu ciri kalau memang kerjaannya cocok. Iya cocok. Jadi Mbak Ayu misalnya cocoknya di darat, nggak cocok di air misalnya, ya kan? Saya paksa di air, ya setengah-setengah biasanya. Tapi dia masih belum tahu bahwa dia cocoknya yang mana. Oke. Makanya Dia harus coba tes itu penting, ya. Tes itu penting. Ada tes personality plus, mewakili koleris, sanguinis, melankolis, pragmatis. Itu mewakili ekstrovert, introvert.
Ada tes tentang 9 kecerdasan majemuk mewakili bidang apa yang kita layak tekuni. Ada itu. Personality test itu mirip ini DIC. Ya kan, dominan, influence, nah itu mirip itu. Nah, itu penting juga Pak, mengetes itu. Tapi yang paling penting adalah begini. Kamu selama ini, bertahun-tahun ini, nyaman ngerjakan apa? Yang positif ya Pak ya. Suka belajar apa? Pernah berkarya di bidang apa gitu. Andai, ini saya pernah coba Pak Imam. Saya itu pernah nyoba kerja di Makassar 2 tahun Pak. Tahun pertama di konsultan pendidikan Islam, tahun kedua di perusahaan tambang. Yang mengembalikan saya ke Jawa ini karena saya dipanggil training ngisi di PLN. Gitu Pak Imam. Dan itu beberapa angkatan. Akhirnya saya pulang. Itu kan dari Allah semua Pak. Dan orang senang kalau saya ngisi training Pak. Orang senang. Waktu itu nggak ada OHP, nggak ada LCD Pak. Jadi kita training pakai OHP, tahu OHP Pak? Itu ada slide, itu kalau kita gambar, itu muncul gambar dong Pak. Lampu sorot itu. Kertas ditaruh di slide. Iya, slide. Kayak mesin fotokopi. Ya. Disorot ke sana. Disorot pakai cahaya. Iya. Karena kalau pakai air nggak bisa. Itu dulu. Kalau kita pakai musik nggak ada tuh backsound laptop, sound keren kayak gitu nggak ada. Ya pakai kaset itu Pak. Kaset yang bulat piring itu. Itu CD. Kelamaan banget itu. CD. Lama banget itu, bahola itu. Kalau itu waktu itu transisi antara kaset sama CD. CD itu kalau kita masukkan di laptop muter dia. PC itu baru nyala musiknya, gitu Pak. Gitu. Kalau kita nonton film, TV kita bawa gitu. Masih gitu training. Alhamdulillah Pak. Itu puas mereka. Puas dan beberapa angkatan gitu. Bagi saya, ya ini takdir Allah. Enggak semua orang bisa punya kemampuan seperti itu. Gitu. Nah, bagaimana dengan teman-teman gitu? Ya monggo dicari jati dirinya. Ditulis kalau saya lagi karir planning gitu Pak, saya suruh nulis itu beberapa hal itu. Kamu hobinya apa? Kamu bertahan lama kalau ngerjakan apa? Kamu merasa mampu di bidang apa? Coba dibuat perenungan lagi deh. Ya. Kamu punya karya yang bagus menurutmu dan menurut orang lain apa? Yang pernah kamu hasilkan uang dari apa? Gitu. Nah di situ kita kesimpulan. Coba sih kamu serius ini. Gitu. Kamu tekuni. Oh itu penting teman-teman. Penting. Banyak orang sampai dari Madura ngirim anaknya ke tempat saya itu untuk hanya karir planning. Gitu. Kita kan ini karir planning online offline. Jadi tapi kalau zaman angkatan kita kan apapun dihadapi. Oh iya, sebenarnya salah satu cara begitu sih Pak Imam. Ya. Salah satu cara kalau gak ada Mbak. Apa lu mau? Apa yang lu mau gua ada. Ya. Kita kerjakan semua terus kita merenung mana yang menghasilkan paling bagus, itu yang kita jalankan. Itu yang kita jalankan. Karena Allah itu memudahkan manusia itu sesuai dengan takdirnya. Ya. Gitu. Bisa jadi rezeki saya beda dengan Pak Imam, beda dengan Pak Ayu, beda dengan teman-teman di studio. Bisa jadi dan saya nggak perlu iri. Karena itu cara Allah menjadikan dunia berjalan Pak Imam. Ya. Kamu nggak bisa sih ngerjakan kayak gini. Jangan salah. Allah sengaja menjadikan dia nggak bisa supaya dia menjadi pelengkap untuk kamu yang bisa. Asik. Gitu yuk. Jadi kalau Mbak Ayu jadi HRD di sini, HR di sini, kok kamu nggak bisa sih? Yang lain saya ajari ini bisa, kamu nggak bisa. Sabar Mbak Ayu. Bisa jadi dia, nggak pas. Cari lagi yang pas. Di antara 300 juta dia mungkin pas yang lain tapi tidak pas yang ini. Iya dong. Sekarang begini Pak Ayu. Sekarang begini. Ada orang kita motivasi jadi atlet bisa, yang lain nggak bisa. Kok nggak bisa sih? Dia lo bisa. Nggak bisa. Karena dia takdirnya mungkin bukan jadi atlet, gitu, tapi jadi bisnis yang lain. Nah sebagai RD harus peka di situ. Cara ngetesnya gimana? Ya kasih aja kesempatan 1, 2, 3 bulan, nggak achieve ya lupakan. Cari yang lain. Apa yang dipikirin? Loh, betul tidak? Betul. Iya dong. Semua orang harus ada di dunia ini. Semua profesi harus ada. Ya. Kalau enggak, lu nggak jalan. Dunia ini nggak jalan. Coba semua jadi marketing di perusahaan ini. Siapa yang jadi investor? Iya. Siapa yang jadi nasabah? Sesimpel itu. Sesimpel itu. Sama. Saya ngajar public speaking Pak Imam. Nggak semuanya jadi trainer. Nggak bisa saya bilang, dia loh 3 bulan saya jadi trainer, kamu nggak bisa. Nggak bisa. Ternyata cocoknya jadi desainer. Ya aku jadi desainer. Ya udah dia desainkan poster untuk trainer gitu. Dia editor, ngedit materinya, hasil training, sama-sama kerjasama gitu sih. Gimana yuk? Luar biasa coach. Pertanyaannya tadi gimana? Coach aja sih kayaknya Pak, salah. Apa ikut coach aja ya? Pertanyaan sudah terjawab. Iya.
Ada pertanyaan yang biasa di dunia. Tadi menarik sih yang gelas ini, botol ketika kosong, ya, terus diisi kebahagiaan dulu, baru bisa terisi yang lain, Coach. Itu bisa nggak diaplikasikan ke Ayu sebagai HRD, ke kandidat? Bisa. Saat Bisa. interview gitu. Bisa. Jadi mengaplikasikannya gimana, Coach? Iya, jadi gini. Mbak Ayu kan pasti lihat kurikulum vitae-nya, lihat medsosnya. Oh, ini bagus nih, keren ini. Bagaimana ya dia bisa mau jadi tim saya serius 3 bulan aja? Gak usah 3 bulan lah, serius sebulan aja gitu. Gimana ya gitu? Maka lagunya Ari Lasso, sentuhlah dia di hatinya. Sentuhlah dia di hatinya jadi gimana? Biar dia lebih paham. Dia selamanya. Jadi gini, manusia itu punya rasa, Mbak. Bukan hanya rasio. Rasa, bukan hanya rasio. Maka sentuhlah dua-duanya, terutama rasa dulu. Rasanya kesentuh, rasionya on. Rasanya nggak kesentuh, benci sama Mbak Ayu. Ini HRD macam apa sih? Example? Contoh. Mbak Ayu bahasa tubuhnya sejak awal nggak menghormati. Mbak Ayu sejak awal bahasa tubuhnya meremehkan. Kalimatnya kurang enak. Beberapa orang yang merasa dia punya pengalaman, dia kan, ya apa ini? Anak muda nggak bisa menghargai. Saya ini pengalaman di perusahaan 11 tahun, misalnya gitu kan. Maka materi-materi berikutnya yang Mbak Ayu harus pelajari, baca buku Personality Plus, baca buku Berjiwa Besar Berpikir Besar, baca buku Skill with People. Nah, itu baca itu. Apa bukunya? Skill with People. Skill with People. Ya, Skill with Bantu People. nyari nanti. Ya, kemudian Personality Plus, bagaimana menghadapi orang koleris, yang ada yang pendiam Mbak Ayu, tapi telaten ada. Nah, bagaimana menghadapi mereka? Ini orang kok ditanya jawabannya pendek-pendek, mungkin dia melankolis. Ada marketing yang ngomongnya gagap tapi closingnya banyak. Bisa gitu. Bisa jadi. Jadi nah, kembali ke output yang diharapkan kan. Ya kan? Kadang portofolio hanya jebakan, kadang hanya pemanis kan. Ya kan? Tapi itu penting juga untuk itu penting kita sebagian kan. Oh, dia medsosnya kok isinya curhat-curhat ini, nggak pas lah jadi marketing kan gitu kan. Medsosnya banyak temannya, ceria, oke lah gitu misalnya gitu kan. Minimal ceria itu kan kalau ditolak nggak nangis kan gitu Mbak Ayu. Ya kan? Nah, jadi itu, nah kita harus passing misalnya sapaan yang ramah, suguhan semacam permen apa itu penting untuk menjadikan orang itu oke, saya dapat pelayanan ini gitu. Saya disambut dengan bagus. Gitu. Ya dong. Orang menunggu bagaimana di ruang tunggu ini orang merasa nyaman ya Victory ini gitu. Nah, dikondisikan nunggunya di mana dia gitu. Ya kan, di setting apa yang kira-kira bikin nyaman, apalagi targetnya milenial. Mbak Ayu pasti tahu kan milenial seperti apa ya gitu. Kalau memang targetnya milenial. Tapi menurut saya Victory ini juga nggak harus milenial kan marketingnya ya. Boleh kolonial juga ya. Jadi gitu. Nah, itu sih intinya Mbak Ayu, jadi humble, kita dengarkan gitu, suruh mereka cerita, coba saya ceritakan dirimu gitu ya. Gitu. Jadi kasih cerita. Ya, suruh mereka cerita. Jadi intinya itu dari Mbak Ayu, orang merasa dihargai. Kalau kalimat bahasa Jawa itu ini Mbak Ayu. Huruf Jawa itu kalau dipangku mati. Dipangku itu pangku. Huruf Jawa itu pangku. Kalau dipangku itu mati. Artinya ba itu jadi b gitu. Gampangnya gitu Mbak Ayu. Nah, sama, ini filosofi psikologi secara umum. Kita belajar sama nih Coach. Iya. Oh, Corok ada huruf pangku. Filosofi Jawa memang harus dipangku. Nah, filosofi secara umum orang itu kalau dihargai, direspek, itu dia lebih mudah untuk kemudian kita arahkan, lebih mudah untuk kita kendalikan, lebih mudah untuk kita kemudian kondisikan, gitu. Makanya lobby-lobby itu di tempat panas atau sejuk Mbak Ayu? Sejuk. Di tempat makan atau di tempat bising? Makan. Ya, itu. Jadi teorinya otak itu ada 3, ada limbik, ada reptil, ada neokortek. Limbik itu semua yang positif, itu meng-on-kan limbik. Semua yang positif, menyenangkan, bahagia, direspek, dihargai, dihormati, sejuk, itu yang menghidupkan otak limbik. Sementara panas, tengkar, dibohongi, dibenci, diomongi kasar, itu reptil. Nah, reptil cirinya 2 Mbak Ayu. Kalau dia nggak lari, kalau dia nggak nyerang, dia pergi sambil ngancam. Artinya, kamu nggak menghargai saya, sudah selesai di sini, kan gitu kan. Oke, gitu. Jadi mau kita arahkan apa aja dia blocking gitu, nggak mau. Neokortek otak berpikirnya nggak berfungsi, gitu sih Mbak. Jadi itu kalau bicara bagaimana kemudian apa istilahnya mengambil hati, ya kan, mengambil hati. Jadi maka itu bukan hanya ketika pertama kali direkrut, tapi ketika mereka ada problem bagaimana kita.
Ya kan? Jangan sekali-kali ngomong begini. Orang lain bisa, lo nggak bisa, bodo amat sih. Jangan sekali ngomong begitu. Oke, problemmu mungkin sama dengan yang lain, tapi bisa jadi solusinya beda. Ayo kita diskusi. Nah, gitu. Jadi apa kendalamu? Step by step kita bantu. Kan begitu Pak. Jadi bukan hanya di awal kita mengambil hati tadi, tapi ketika mereka ada problem. Bahkan bila perlu kita menjadi keluarga buat mereka. Service after self. Menjadi keluarga buat mereka bukan hanya sekedar ketika konsultasi tentang aku nggak closing sih Mbak Ayu. Tapi jadi kamu ada masalah apa? Yang bisa saya bantu. Keluarga lagi ada masalah. Oke, ngobrol yuk. Taruh dulu kerjaan, kita ngobrol nanti. Itu. Jadi sedikit Coach, mungkin yang masih pendatang baru, segini lewat sedikit. Kolaris, sanguinis, phlegmatis, bisa sedikit dijelaskan. Oke. Kolaris sama sanguin itu ekstrovert, melankolis, phlegmatis itu introvert. Kolaris itu simbolnya elang. Gagah perkasa, mandiri, otoriter, egois, pemberani. Ditaruh di mana aja dia hidup karena dia leader karakternya. Hitler. Pemberani. Sanguin orangnya ceria. Feeling saya Mbak Ayu ini sanguin. Ceria, banyak omong. Gitu kan. Acak. Kadang nggak teratur. Random. Sanguin. Dia ceria gitu. Jadi orang sedih cerita ke Mbak Ayu nggak jadi sedih. Karena bagi Mbak Ayu dunia terlalu indah untuk ditangisi. Itu ya. Kapan-kapan kita training ini Pak. Di Bali. Iya. Ada tesnya itu Pak. Ada tesnya. Boleh. Tesnya. Nah kemudian phlegmatis itu orangnya damai, kalem, tenang. Cocoknya jadi konselor. Dalam, nggak mudah marah dia. Sebagai istri dia nerima. Dikasih 50.000 setahun cukup Pak Imam. Untuk beli kalender. Ya. Ya ampun. Namanya apa tadi? Phlegmatis itu istri yang paling disuka suami. Kenapa? Dia nerima yang mantu, Pak. Kalau sabar, disukai anak-anak. Gitu. Kalau sanguinis mau agak rewel. Gitu. Agak rewel. Pakai maaf juga nggak apa-apa. Iya. Kalau kolaris itu pemarah, menjadikan suaminya istri. Ikatan suami takut istri. Memang yang kolaris menakutkan anak buahnya. Anak buahnya banyak yang nggak bertahan karena marah dia, mudah marah. Gitu. Suami yang kolaris hati-hati, anak-anaknya takut sama dia. Gitu, seperti itu. Nah, melankolis ini juga introvert, dia mudah tersentuh, mudah nangis, jangget orang Jawa bilang, penendam. Tapi dia nggak mudah membalas seperti koleris. Diam-diam dia berdoa dalam tangisan. Asik. Kayak film. Iya. Nah, bagaimana yang cocok buat marketing? Menurut saya, koleris, sanguin. Terutama sanguin. Kalau koleris kadang kasar mendekati orang. Ya. Kasar. Kurang seni. Kasar. Terlalu tunjuk poin. Nah, terlalu tutup poin. Kalau phlegmatis ditolak, ya udahlah gitu. Terlalu nerima. Kalau melankolis ditolak, nangis dia. Susah mencek kerja gitu. Soro ya. Jadi Mbak Ayu jangan tertipu. Tes dulu. Ada tes yang singkat itu lewat HP. Nanti kita ajari. Ada tes yang panjang. Di bukunya ada itu Pak. Itu bisa dibeli di buku atau ada di Togamas Gramedia ada. Atau tes untuk tes online itu di baliknya Pak, di dalam buku itu ada tesnya. Nanti kita ajari caranya ngerjakan. Oke, gitu. Salah satu materi indoor saya itu personality plus itu Mbak. Salah satu materi yang cukup laris untuk memahami manusia ditempatkan di mana dia. Gitu. Jadi gitu. Nah, kapan-kapan kita training. Termasuk mendekati klien itu Pak. Investor itu macam-macam. Orang koleris caranya beda Mbak, mendekati investor koleris. Beda Pak. Mendekati investor sanguin beda lagi. Mendekati investor phlegmatis, mendekati investor koleris beda lagi. Ada pendalamannya kalau nasabah yang tipikal yang audio visual, auditory, kinestetik beda lagi Pak. Ada 5, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatory. Olfaktori itu penginderaannya kuat. Gustatory itu pengecapannya kuat. Itu lengkapnya gitu, bukan hanya FAK, bukan hanya itu. Nah itu beda lagi. Gitu. Jadi maka nggak closing bukan karena nggak ahli di bidang presentasi, enggak, tapi nggak ahli memahami orang. Kan jualan itu bukan jualan produk aslinya. Ada teman kita coaching kemarin kita bahas
usaha Iya. sebagainya itu. Iya. Feeling saya tipenya dia kalau diajak mikir kan dia begini. Iya. Nah gini Pak Imam. Iya. Nah, tipenya orang yang nunduk begitu kan benar Coach ya. Iya. Kalau kita nadanya tinggi, dia Iya. pasti malah Oh iya, dia kalau hari saya tahu, saya kenal. kita harus gini loh Pak. Iya. Kalau dia malah Itu namanya dipangku mati, Pak. ya betul. Nah itu kalau marketing nggak paham itu stres dia, burnout, fatigue, gitu, mudah putus asa. Lah saya kan orang marketing jadi paham itu. Oh mendekati koloris gimana ya? Ada caranya, Pak. Kawan-kawan kita training itu untuk karyawan. Mendekati melankolis gimana caranya? Mendekati sangun ada caranya. Gitu. Mas sudah punya jodoh belum? Oh, Yang satu sudah menikah, yang satu belum. nah itu Mas, nanti saya cari caranya mencari wanita yang pragmatis, ya kan? Kalau Ayu juga suami, ya, Coach? Ayu juga oh iya ya. boleh. Nanti Mbak Ayu tak carikan suami yang pendiam atau yang rame? Yang heboh, Yang heboh. Yang Nanti rumahnya rame sekali. yang heboh, ceria gitu. Ya, Kayaknya Pekerja keras, banyak uangnya, semangat. Sulit Mas, sulit. Secara tampilan kayak bisa dirubah, tapi basicnya enggak. Begitu dia ketemu lagi ke suasana yang normal, dia balik lagi Mas. Pertanyaannya selanjutnya adalah ketika sudah terlanjur Iya. di semua keluarga, Oke. dimanapun Indonesia yang sudah terlanjur tipenya yang mungkin kontradiktif antara polaris dengan pragmatis Iya. atau sebaliknya. Ya, ya. Di buku itu diajarkan bagaimana caranya kita memahami orang lain supaya kamu dipahami. Oh, koloris begini. Tadi itu teman rekan bisnis kita itu. Oh, koloris begitu. Oh, kalau itu saya nggak boleh ngomong keras ke dia. Walaupun tipe saya sukanya ngomong keras. Iya, kalau kita tetap pengen rukun sama dia. Kalau enggak, tangkar terus. Contoh Tapi- nih. Rasa cinta ya, Coach. Iya. Bukan berarti memahami itu bukan berarti menuruti apa maunya dia. Tidak. Jadi gini, nanti ketemu di materi 7 Habit. Materi tentang komunikasi. Pahami orang lain, kamu akan dipahami. Nyambungnya ke situ, materi 7 Habit, 7 poin bagaimana produktif. Training lagi, lain lagi tuh Mbak Yu nanti kita. Jadi kita tetap bisa menggolkan tujuan kita Bisa. tanpa harus dengan cara melawan cara dia. Yes. Ambil ikannya jangan kerui airnya. Ambil ikannya jangan kerui airnya. Menang tanpa merendahkan. Ngeluruk itu nyerang tanpa banyak teman. Ngerasuk apa bahasa filosofi Ngeluruk tanpa bolong. tanpa bolong di apa ada istilah Jukuni wae aja nganti bodak banyune. cukup yang waktu zaman kecil coach saja ya yang ngambil ikan yang harus Oh dikeluarkan iya, sungainya ya. iya. Kalau sekarang cukup dipancing. Dulu juga kita mancing, cuma saya nggak sabaran Pak Ayu. Oh nggak dapat gitu kan? Akhirnya nggak jadi mancing sekarang Mas, nggak suka saya. Kecuali mancing di kolam ikan, nah cepat dapat tuh. Nah jadi seperti itu Pak Imam, Mbak Ayu. Jadi kenapa marketing itu nggak bertahan? Karena dia nggak paham mendekati orang. Gitu. Presentasi itu sebenarnya hanya sekian persennya, sisanya adalah personal. Personal. Saya dulu di mahasiswa dikenal sebagai tukang lobby. Karena ada ketua IOM. Ketua IOM itu ketua kayak sekarang itu orang tua mahasiswa itu apa sih? Orang tua mahasiswa itu IOM ya. Iom. Kalau paguyuban kalau sekarang anak-anak sekolah kita itu kan. Kalau di sekolah itu komite. Nah, di kampus teknik itu ada komite itu terkenal pelit Pak Imam. Keras dan pelit. Mahasiswa mengajukan proposal banyak ditolak. Padahal itu orang kita kan. Iya. Nah, saya pelajari lah dia. Orangnya koleris, aktivis, alumni ITB. Ya kan? Suka organisator, suka demo. Oke lah, saya pahami dia. Maka saya temui dia, proposal saya simpan tuh. Ngobrol lah tentang apa yang dia suka. Ngobrol, menghargai dia, merespek dia. Dia komentar apa, kita timpali. Kita kan sudah belajar dulu. Nyambung lah dengan kita. Nyambung kan? Kita tanya, Pak, supaya kita pintar, kita belajar kemana ya Pak? Ke Bandung lah. Mahal lah Pak. Yang dekat-dekat Jogja sama Solo, boleh nggak? Boleh Pak, bagus. Mohon izin Pak, kita nggak punya uang. Boleh nggak dibantu? Berapa proposal kita ajukan? ACC langsung. Nah, itu sentuh rame. hatinya itu ya. Sentuh dulu ke hatinya. Rame di teknik. Waduh, Pak Askan tukang lobby begitu. Saya boleh ini bangga digading Jok. Saya teringat, sorry ya Coach. Jadi pada saat 2000 ini ada Coach, investor, bukan investor, partner lokal kita terkenal sama karyawannya aja nggak mau ngajak makan. Oke, siap. Sampai suatu hari pas kenal saya, bla bla mengenali lebih jauh. Suatu hari diajaklah makan kita. Kepala cabang saya waktu itu. Kok bisa ya? Kok bisa ngajak makan kita? Apain Pak? Ya apain ini? Ini partner lokal. Benar sih. Memang kita butuh. Iya. Jadi kadang closing itu nggak bisa sekali, Mbak Ayu. Itu harus dipahamkan marketing. Saya punya klien perumahan di Madura, Pak Imam. Iya. Awalnya acak mereka nyerang target market. Nah, saya bilang, siapa pembeli terbanyak? Dia sebut, ini Pak. Golongan ini Pak.
bisnisnya ini Pak. Saya bilang, bismillah fokus di mereka. Akhirnya mereka fokus Pak ke buyer persona yang menyumbang omset terbesar itu. Karena ada kaidah Pak, fokus ke 20% klien yang menyumbang 80% omset. Jangan dibalik. Jangan fokus ke 80% klien yang menyumbang hanya 20% omset. Itu juga ilmu marketing. Ini yang remind coach di titik ini kadang saya juga termasuk kadang-kadang sudah melupakan basic-basic yang gini coach. Jadi butuh remind, apalagi yang coach Manin bilang kita pernah akan mengalami di titik blank. Titik blank kita. Jadi aku sudah di titik blank, jadi mungkin betul coach ya, kita butuh dan saya yakin semua para Victorian yang punya perusahaan-perusahaan memang kita akui kita merasa sudah paling bisa, tapi kadang-kadang kemarin kita sebut coach ya, kita ada kadang-kadang di momen tertentu kita akan mengalami udah titik blank. Everyone have a blank spot. Setiap orang punya titik blank atas dirinya. Orang Jawa bilang nggak bisa ngerayai citoke dhewe, nggak bisa lihat apa ini tengkuk Pak. Bayi Pak lihat tengkuknya, nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali pakai cermin. Nah, dengan segala kerendahan hati saya pun punya pelatih sampai dengan sekarang, punya coach. Ketika saya mentok, ya saya nanya-nanya ke mereka, saya konsultasi, gitu. Everyone need a coach, setiap orang butuh pelatih. Gitu, sehebat Pak Imam, pasti ada satu sisi blanknya. Nah, contoh, ketemu saya kemarin, hari ini, dapatkan something. Gitu. Something, dapat. Terus terang, saya ketemu kemarin dengan coach yang untuk bertemu ini, saya dapat something. Bukan karena Pak Imam nggak pintar, bukan karena Pak Imam nggak punya pengalaman, tapi begitulah cara Allah. Menjadikan kita tetap rendah hati, Pak. Betul untuk rendah hati. Gitu. Nah, kalau kita terus merasa penuh ya coach ya. Iya. Kapan air barunya Nggak bisa. Nggak bisa. So open. Open your heart, open your mind, gitu. Jadi seperti itu. Nah, disinilah al-insan mahal khata' wa nisan. Manusia tempat salah dan lupa. Bukan kita nggak pintar, tapi kadang lupa. Oh iya ya, itu pernah saya pelajari. Gitu. Nah, yang punya properti di Madura pintar. Menurut saya alhamdulillah Ramadan kemarin biasanya nggak achieve, yang lain juga nggak achieve, mereka achieve Pak omsetnya. Ramadan loh Pak, di mana banyak orang keep uang kan, nahan uang loh, bukan untuk belanja kan, Ramadan loh, karena persiapan Lebaran kan, mereka tembus target. Nah, kok bisa begitu ya? Karena itu tadi yang kita mainkan. Jadi semua ada ilmunya, nggak bisa kita hajar. Ya kalau kita rembo, kita tahan banting. Kalau kita rintu, tahu rintu Mbak? Penyanyi melankolis di zamannya, kan? Kita hari ini. Ini kita nggak sadar coach. Gitu. Iya, salah satu jam ya. Luar biasa. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa di coach. Jadi ada podcast kedua ini. Harus ada poin saya ingin sekali jujur coach, kalau coach juga kalau berkenan sekali kita promosi coach. Jangan banyak-banyak poin-poin tertentu yang khusus tentang nanti saya akan tunjukkan model podcast siapa yang di nasional punya di Buser. Memang spesial khusus motivasi. Tapi jadi waktunya biar jangan terlalu banyak, biar ada. Dipotong-potong udah jadi banyak nih Mas. Malah jadi materinya coach langsung gitu. Boleh Mas, dipotong. Berbayar. Saya dikasih ya. Nah, nanti saya upload di medsos saya biar Victorian juga semakin. Amin. Nanti saya upload juga di YouTube saya. Siap, coach. Nanti YouTube-nya coach, ide apa semua kita masukin. Boleh ya, gitu ya. Sekali lagi coach, terima kasih. Terima kasih coach. Waktunya, pikirannya semuanya coach, terima kasih banyak bermanfaat. Pasti bermanfaat kan buat Ayu juga ya. Bermanfaat sekali coach. Terima kasih. Dan Ayu tadi sudah tahu dirinya siapa? Sanguin. Kayaknya. Lebih arah ke sana. Kalau semuanya nggak boleh ya coach. Jadi gini, kalau kok ada itu persentasenya kecil. Jadi ada yang dominan. Ini pengalaman saya bertahun-tahun ya. Dominannya apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Gitu nanti begitu. Gitu. Mesti ada sekian persen, tapi nggak dominan. Dirimu dominannya sanguin gitu. Sisanya pemalas. Tapi kalau yang pragmatis rasanya susah deh coach ya. Yang mana ini? Beliau ini 0,000 sekian. Ada sanguinya, ada kolerisnya beliau ini. Iya. Sekali tempo temperamental. Banget. Ya, kelihatan orang. Temperamental maksudnya apa coach? Kadang fisik. marah. Oh iya. Ya kan. Kalau ke distract coach. Kalau apa? Kan tadi kan turunannya dari itu. Oh iya coach, daerah itu menentukan ini. Iya, ada DNA-nya. Oh. Tapi tidak semua begitu. Nah, gitu. Tapi ada. Kan? Apa kali ya maksudnya Pak Imam? Oke. Terima kasih sekali lagi coach. Thank you. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi Victorian. Saya Imam. Saya Ayu.
Jumpa lagi sekali lagi di podcast berikutnya. Sukses luar biasa. See you guys. Ya.